hari ini kita membahas topik tentang penguatan ekosistem usaha internet yang sehat. Siang hari ini istimewa, teman-teman yang kami hormati, rekan-rekan anggota APJI daerah khusus Jakarta. Saya reminder Om Henry masih DKI soalnya. Istimewa hari ini yang tadi disampaikan Pak Ketua kita bahwa para pemangku kepentingan dari Kementerian Komdiji hadir untuk menjawab tantangan dalam forum diskusi, yaitu penguatan ekosistem usaha internet yang sehat. Oke, untuk siang hari ini saya kebetulan dapat kesempatan dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk menyampaikan sedikit update produk dari Hikvision. Mungkin dari bapak-bapak sekalian di sini tahu atau familiar dengan Hikvision sebagai CCTV produk. Tapi untuk siang hari ini kita mau membahas mengenai semua produknya Hikvision, baik dari CCTV, non CCTV hingga aplikasi yang ada di Hikvision. Jadi lebih dari 350 kota kabupaten mulai dari Sumatera, Jawa kita hampir full gitu ya. Di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua gitu ya. Walaupun memang di Papua masih cukup banyak challenges-nya, cuman memang kita coba terus untuk berkembang gitu ya. Nah, kalau di sebelah kiri itu ada traditional ecosystem vendors di mana single brand, hardware, software dan optics itu dalam satu single brand. Nah, Ipinvision ini disaggregated network. Jadi kita pisahkan fungsinya, di mana Oknos sebagai software, ada merchant silicon platform seperti chipset Broadcom dan Marvell, ada ODM partner atau dibilang hardware manufacturer, dan juga ada optic partner. Nah, ini sebenarnya konsep open networking ini udah dimulai dari open compute atau open server, di mana customer itu bisa memilih chipset sendiri, hardware sendiri, storage sendiri, dan sebagainya. Setelah open compute, open server, baru kemudian open networking kurang lebih 6-7 tahun lalu. Ini hadir para direktur kami, sengaja saya hadirkan, di samping diundang juga saya hadirkan juga untuk bisa menjelaskan lebih detail kalau nanti ada pertanyaan tentang tema FGD, yaitu saya sampaikan yang terhormat Pak Denny Setiawan, ini Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, ada Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio Orbit Satelit dan Standarisasi Infrastruktur Digital, Bapak Adis Alitiawan. Kemudian yang mengurusi atau menangani masalah teknologi pemerintahan kami di Komdiji ada namanya Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital yang ngurusin PDN, kemudian aplikasi-aplikasi untuk nanti yang dibangun untuk pemerintahan, untuk layanan publik di pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun di Pemda. Pemerintah juga memikirkan bagaimana adanya satu pembuka jalan gitu ya, pembuka jalan berupa rencana perelang di 1,4 GHz ini. Nah ini teman-teman tentunya yang sering saya dengar juga Pak Denny, Pak Adis, mereka sangat khawatir gitu ketika pemain datang terakhir, tapi harganya bisa lebih efisien dan lebih murah gitu kan. Buat ke depan, karena rencananya affordable ya Pak, buat pemerataan, buat masyarakat biar bisa lebih murah buat internetnya. Next, ya ini dari sudut pandang
pelaku bisnis. 100.000, 100 Mbps itu kontennya apa aja sih? Masuk nggak kira-kira dengan harga segitu? Sedangkan kita ada OPEX, ada CAPEX, ada biaya bandwidth, NAP, gaji karyawan, dan lain-lain. Untuk perizinan ISP sendiri, kalau kita melihat dari tahun ke tahun, pertumbuhannya cukup signifikan ya, karena memang ada kemudahan dalam melakukan pengajuan perizinan di OSS. Ini sebagai aorta dan kami juga sudah lapor Bu Menteri, SKKL aja 13 KL ya, udah itu Pemda kita tahu juga, tapi kita coba bukan hanya masalah tapi peluang. Semoga kita dapat berjumpa lagi di acara APJI DKI Jakarta selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.